Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi, Yesaya pasal 55. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri, akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung, akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 2 yang berbunyi, Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Bukan makanan. Sahabat-sahabat Kristus, mungkin Anda suka gemas melihat tingkah anak kecil. Pernah suatu kali Eli membantu temannya menyuapi anaknya. Sudah susah disuapi, lari ke sana kemari. Anak itu malah meraup mainan yang tergeletak di lantai dan memasukkannya ke dalam mulut. Itu bukan makanan, seru Eli, khawatir dan merebut mainan itu. Tentu Anda bisa tebak yang terjadi selanjutnya. Ya, ia pun menangis hebat. Sahabat-sahabat Kristus, teguran Tuhan melalui Nabi Yesaya ibarat orang tua yang prihatin melihat kebodohan anaknya. Mereka tidak mendengarkan Tuhan, mengandalkan pemikiran mereka sendiri, tak menyadari bahwa yang mereka upayakan itu sia-sia belaka. Ayat 3. Padahal Tuhan sudah menyediakan segala yang baik bagi umatnya, jika saja mereka mau datang dan menaati perkataannya. Ada pemeliharaan hari lepas hari, bahkan janji keselamatan melalui Mesias yang akan diberikan atas seluruh bumi
melalui Israel. Ayat 3-5. Kasih dan pengampunan tersedia bagi orang yang mencarinya. Rancangannya sempurna. Ayat 6-9. Firman-Nya memberi kehidupan dan pertumbuhan. Ayat 10-11. Seharusnya ini menjadi jaminan bagi Israel untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan. Sayangnya, umat Israel lebih sering lari ke sana kemari menjauh dari Tuhan, mengejar apa yang dipandang mereka baik. Seperti banyak dari kita juga, bukan? Kita meraup hal-hal yang tidak seharusnya mengisi hidup kita. Kita pikir itu tidak berbahaya. Kita sangka itu lebih baik dari Tuhan. Hari ini, mari kembali mendengarkan Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan abaikan tegurannya. Berhentilah mencari kepuasan di luar Tuhan. Datanglah padanya sekarang juga. Sahabat-sahabat Kristus, mengapa mencari kepuasan yang sia-sia jika Tuhan sudah menyediakan yang sejati? Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.